Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta ya di bulan Agustus. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, dan Venusnya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Ambil yang resonate aja ya. Oke, di sini ada Six of Wands ya. Aku melihat di sini kamu bakal sukses di bulan Agustus ini ya. Jadi ada pencapaian, ada goal yang bener-bener ya kesuksesan ya. Target, goal kamu tercapai di sini ya. Jadi kayak ada semacam apa ya? Akhirnya tuh kamu bener-bener bisa berhasil gitu ya. Sesuatu yang kamu perjuangkan selama ini tuh bener-bener bisa kamu miliki gitu ya, bisa kamu capai gitu loh ya, sukses gitu. Bahkan mungkin yang sebelumnya kamu mungkin dipandang sebelah mata gitu ya, ini justru kayaknya orang-orang justru support kamu gitu ya, kayak banyak yang dukung, banyak support gitu ya, banyak yang kayaknya memang akan menghargai kamu gitu ya, seperti itu. Ada rasa senang di sini, kepuasan tersendiri yang kamu rasakan ya, aku lihat di sini. Ya, berkaitan karir ini. Kayak kamu tuh akhirnya tuh bisa ngerasa bangga gitu loh dengan pencapaian kamu gitu. Ya, mungkin ada beberapa yang coba membuktikan di sini sama orang-orang yang selama ini tuh udah ngerendahin kamu, udah ngeremehin kamu ya. Ada beberapa yang aku lihat di sini seperti itu ya. Ketika kamu benar-benar berhasil di sini, mencapai kesuksesan di sini, kayak ada rasa bangga tersendiri gitu loh dari dalam diri kamu. Bukan kamu sombong di sini, enggak. Tapi kesombongan kamu ini kayak seolah-olah tuh kamu tunjukkan pada mereka yang dulu pernah merendahkan kamu atau meremehkan kamu gitu. Karena dasarnya kamu bukan tipe orang yang sombong di sini gitu. Hanya kayak ada sedikit rasa ya kamu kayak bangga gitu loh dengan diri kamu, dan mungkin kamu kayak membalas gitu loh ya. Tapi membalasnya bukan kamu mengkritik mereka, merendahkan mereka, enggak gitu. Tapi kayak seolah-olah tuh kamu tuh bener-bener bangga gitu loh, dan kayak apa ya, sombong, menyombongkan diri. Tapi menyombongkan diri bukan berarti kamu keluar-keluar begini-begini dengan hasil pencapaian kamu, enggak gitu loh. Tapi kayak lebih ke mungkin ada orang ngajak kamu bicara gitu ya, entah apa kayak gitu ya, yang kesannya mungkin ya membahas sesuatu lah yang berkaitan ataupun yang mengingatkan kamu pada dulu gitu. Nah disinilah mungkin kamu kayak akan memunculkan satu reaksi gitu ya, atau respon gitu, yang dimana kayak sekarang aku gini, aku udah membuktikan pada mereka. Nah istilahnya kayak gitu loh ya, aku bisa gini kayak gitu, aku nggak seperti yang mereka katakan gitu. Jadi kayak seolah-olah pencapaian kamu ini, kamu ingin membuktikan sesuatu gitu loh pada mereka gitu loh ya, pada mereka yang pernah merendahkan kamu, meremehkan kamu, seperti itu ya. Karena dulu kamu kayak ngerasa sendiri gitu loh, nggak ada yang support kamu, dukung kamu. Tapi ketika kamu sukses di sini, orang-orang banyak yang tepuk tangan gitu. Tepuk tangan gitu ya. Bahkan di sini hati-hati ya, mungkin ada orang yang berusaha untuk mengampu kamu gitu ya, memuji-muji kamu. Nah mungkin dari situlah gitu, ketika orang ini kayak memuji kamu gitu ya, ada beberapa yang mungkin pakai topeng nih. Nah kamu tahu orang ini yang pakai topeng gitu, tapi justru karena kamu tahu dia itu orang yang coba mengampu kamu ini gitu ya, coba baik-baikin kamu ini adalah circle-nya mereka yang dulu pernah jatuhin yang pernah dulu ngeremehin kamu gitu ya, ngejelekin kamu atau ngerendahin kamu. Nah dari disitulah mungkin kamu tuh kayak memunculkan satu kata-kata gitu loh, sengaja mungkin untuk biar dia dengar gitu loh ya. Dan ketika dia dengar, mungkin biar apa ya, dia kasih denger yang lain gitu ya,
komplotan mereka gitu loh, istilahnya kayak gitu. Kamu mungkin kayak sengaja gitu loh mengatakan hal-hal seperti itu gitu loh ya, untuk membalas rasa sakit hati kamu yang dulu pernah ada gitu loh, seperti itu. Karena aku ngeliat di Six of Wands ini biasanya bukan tipe orang yang merendahkan orang lain gitu loh, tapi dia punya sesuatu dari masa lalunya yang mungkin dia pernah direndahkan, dikucil, diremehkan gitu ya, dan dia ini berjuang keras gitu loh untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu loh ya, agar dilihat gitu ya oleh orang-orang yang pernah merendahkan mereka atau meremehkan mereka gitu loh, seperti itu. Jadi cuman ini aja gitu loh, cuman untuk membuktikan pada mereka doang gitu loh. Aslinya nggak sombong, aslinya baik gitu loh. Aslinya orangnya baik gitu. Cuman ketika direndahkan orang, dia akan balas gitu loh, ketika waktunya pas. Nah, istilahnya gitu. Kemudian di sini ada Five of Wands. Nah, Five of Wands ini ya, aku ngerasa di sini ada yang mungkin kamu akan membuka usaha bisnis gitu, mungkin kamu membuka toko gitu, atau ada yang open house di sini, mempunyai rumah baru gitu ya. Aku ngerasa di sini ada beberapa yang seperti itu karena karirnya juga sukses. Mungkin ada sesuatu yang kayaknya selama ini memang kamu inginkan. Contoh nih, kamu pengen rumah baru kayak gitu ya, atau menempati rumah kamu sendiri misalkan. Nah, aku rasa di bulan Agustus ini kamu akan lakukan itu gitu, karena Four of Wands ini biasanya tentang perayaan ya. Kalau nggak buka toko gitu ya, open house, nah kayak gitu. Kalau nggak kamu menempati rumah baru, mungkin kamu buka toko gitu ya, kamu punya bisnis usaha sendiri semacam ya, buka toko-toko kayak gitu ya. Dan kalau nggak gitu ya mungkin ini tentang pernikahan. Aku ngeliat ada beberapa yang mungkin pernikahan di sini, merayakan pernikahan, akan ada pernikahan di sini, seperti itu ya. Kalau reuni dengan teman sih bisa juga ya, cuman mungkin reuni kamu dengan teman kayak menghadiri pesta gitu loh, semacam pernikahan atau pertemuan semacam ya. Mungkin kamu kayak diundang gitu ya teman kamu untuk merayakan sesuatu, entah pertunangan, pernikahan, atau mungkin kelahiran anak, ataupun mungkin menempati rumah baru, atau mungkin teman kamu ini membuka bisnis usaha baru kayak gitu ya. Bisa juga seperti itu. Sesuaikan aja di sini dengan situasi dan kondisi kamu. Untuk beberapa orang nih, mungkin kamu akan menemukan teman-teman yang satu frekuensi dengan kamu ya, teman-teman yang support, teman-teman yang dukung kayak gitu loh. Jadi kayak selama ini kesendirian kamu, yang kamu kayak ngerasa sendiri gitu ya, yang kamu kayak ngerasa di lingkungan kamu atau circle kamu gak support, gak dukung, atau kayak kamu tuh ngerasa berbeda sendiri, akhirnya kamu kayak menemukan satu komunitas gitu ya, teman atau ya pokoknya orang-orang satu frekuensi dengan kamu gitu. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords ini meminta kamu untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi jangan membuat keputusan di saat marah gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal di sini yang beberapa orang, nggak semua, mungkin bakal nge-trigger kamu gitu ya, atau kayak bikin kamu marah, bikin kamu emosi. Mungkin ada beberapa seperti itu gitu. Jadi hati-hati di sini. Jangan mengambil sebuah keputusan di saat kamu lagi emosi ya gitu ya. Kalau misalkan dengar kabar tertentu gitu ya, bikin kamu marah, emosi, nah itu cari dulu nih kebenarannya gitu ya. Jangan langsung kamu nyerang orang tersebutnya. Contoh nih misalkan gosip gitu ya, kamu dibicarain orang katanya begini-begini, nah itu tuh kamu harus perhatiin dulu gitu loh, beritanya tuh dari mana, siapa yang bilang, bener enggak gitu. Jadi jangan asal nyerang orang tersebut, istilahnya kayak gitu. Jadi cari tahu dulu lah kebenarannya, seperti itu. Oke. Dan kita lihat di sini dari asmara kamu. Aku akan lihat dari single dulu ya. Di sini aku cuman bacakan pesan semesta ya, singkat gitu ya. Kalau untuk readingan percintaan aku akan buat sendiri nanti ya, seperti itu. Kalau kamu yang udah lama mengikuti aku pasti tahu ya, bahwa setiap bulan aku membacakan pesan semesta sendiri, love reading sendiri gitu.
Oke, di sini ada separation. Sorry to say, mungkin untuk beberapa yang single ini memang baru-baru saja separation. Ya. Baru-baru saja mungkin kalian putus nih ya, kayak masih lagi patah hati gitu ya. Masih lagi dalam kondisi down gitu ya. Makanya di sini kayak ada beberapa yang coba menunjukkan, membuktikan bahwa oke, tanpa kamu aku bisa gitu ya. Bahkan di sini mungkin melalui postingan-postingan di media sosial, mungkin kamu posting-posting yang kayaknya kamu tuh senang, kamu happy, atau mungkin bahkan kamu posting-posting foto bersama lawan jenis gitu yang sekiranya menandakan itu bahwa kamu langsung dapat ya, istilahnya langsung dapat pengganti. Nah, bisa juga seperti itu ya, karena ini di apa ya istilahnya, dipengaruhi oleh emosi amarah. Hati-hati di situ ya, gitu, jangan seperti itu, oke? Dan aku juga ngerasa dengan adanya separation ini apa ya, entah kenapa aku ngerasa untuk beberapa orang ya, selain kamu lagi patah hati ya, seperti yang aku bilang tadi, yang baru putus sehingga kamu melakukan hal-hal yang konyol yang menurut aku gitu ya. Biasalah ya, orang lagi marah tuh memang seperti itu ya, baru di awal soalnya gitu. Lama-lama nanti ya kamu akan oke gitu, cuman jangan terlalu over gitu ya. Tidak baik gitu ya kalau kamu terlalu overreaction gitu ya, kamu nggak baik gitu loh. Kalau menurut aku sih ya, lebih baik kalau setelah kamu mengalami patah hati itu ngilang. Itu jauh lebih baik gitu. Kenapa? Ketika kamu ngilang, orang yang bikin kamu sakit hati ini justru penasaran sama kamu gitu. Tapi kalau kamu justru nampang, justru kamu posting-posting hal-hal begini-begini, itu kelihatan banget loh bahwa kamu itu tuh bener-bener apa ya, bener-bener cari perhatian dia gitu loh ya. Walaupun entah niat kamu yang kamu tunjukkan bikin sakit hati dia atau kayak gimana, itu terserah, yang jelas kayak masih menarik perhatian dia gitu, keinginan kamu menarik perhatian dia gitu ya. Yang ini nggak akan berhasil kalau kamu melakukan hal itu. Kamu justru akan kayak orang yang gila sendiri gitu loh ya. Nah, lebih baik kalau misalkan kamu lagi sedang patah hati, baru berpisah gitu ya, ngilang, jangan menunjukkan diri gitu. Bahkan melalui sosial media jangan kepo juga gitu loh ya, ngilang, upgrade diri kamu gitu. Nanti kalau udah lama gitu ya, itu baru mungkin kamu gak apa-apa lah posting-posting apa kayak gitu, seperti itu. Jangan baru putus kamu seperti itu, jangan seperti itu. Itu justru apa ya, kamu justru gak akan dapat respon kayak gitu ya. Tapi kalau kamu justru menghilang, mungkin laki-laki itu akan penasaran sama kamu gitu. Kayak dia mungkin akan bertanya-tanya ya, apa yang kamu lakukan sekarang, kamu kayak gimana gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kamu tunjukkan justru di sini hal-hal yang seperti itu, bikin menarik perhatian dia atau bikin biar dia sakit hati, patah hati, itu nggak akan terjadi. Hal seperti itu nggak akan terjadi. Bayangkan ya, kalau orang itu memang udah nggak mau sama kamu, udah putus sama kamu, kemudian kamu coba untuk panas-panasin dia, nggak akan bisa kalau orang itu udah nggak punya rasa sama kamu gitu. Tapi kalau misalkan kamu menghilang, itu beda lagi. Kadang-kadang dia penasaran. Dari penasaran itu mungkin kayak dia akan timbul rasa apa ya, entah bersalah atau kayak mungkin dia akan menyadari sesuatu kayak gitu loh ya. Dia penasaran kamu kayak gimana sekarang kabarnya, begini kayak gitu loh. Biasanya tuh kayak gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi kalau kamu langsung seperti itu nggak akan bisa gitu ya, seperti itu. Jadi kamu kayak sembuhin diri kayak gitu. Kalau kamu menghilang, kalau memang kamu pernah deket lama dengan dia ya, pernah pacaran lama misalkan, itu dia akan ngerasa, nantinya dia akan ngerasa, oh kayaknya hubungan ini tuh bener-bener meninggalkan rasa sakit ya buat dia, gini-gini gitu. Dan kalau memang ini kesalahannya dia gitu ya, misalkan dia yang meninggalkan kamu, mutusin kamu, mengkhianati kamu, seperti itu akan timbul rasa bersalah ya, penyesalan dari dirinya dia gitu, seperti itu. Kecuali kalau kesalahannya di kamu gitu ya, dan dia nggak merasa bersalah, itu nggak akan menyesal gitu. Tapi kalau memang kesalahannya di dia ya, seperti yang bilang tadi, kamu melakukan hal itu, aku memang nggak bisa jamin ya, karena kita nggak tahu perasaan seseorang gitu. Cuman yang sempet
pernah gitu, yang aku alamin sendiri itu seperti itu gitu ya. Bukan aku aja gitu ya, aku pernah ngasih saran ke orang dan dia ngelakuin dan itu benar gitu loh ya. Jadi kayak relate gitu loh dengan mereka. Orang itu tuh kayak nyari kayak gitu, dan entah kenapa nggak tahu apa gitu ya, tiba-tiba mungkin ngechat atau apa gitu ya, dia bilang minta maaf seperti itu ya. Penasaran, laki-laki itu penasaran, apalagi kalau misalkan kamu itu benar-benar udah melakukan hal yang terbaik gitu, yang kamu bisa gitu. Dianya akan menyesal, nantinya dia mutusin kamu akan menyesal gitu, karena mungkin dia nggak akan pernah menemukan cewek ya, pasangan cewek atau cowok yang mungkin seperti kamu gitu loh. Kalau memang benar-benar kamu udah melakukan yang terbaik ya menurut kamu gitu, dan yang punya salah itu dia, yang selingkuh itu dia, yang ninggalin kamu, mengkhianati kamu itu dia gitu. Pasti ada suatu rasa bersalah itu ada gitu kalau bener gitu ya, yang berkhianat itu dia gitu. Oke. Dan seperti yang malam tadi juga, aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin kamu dekat dengan seseorang ya, tapi kamu ada jarak dengan orang ini. Mungkin kamu kenal dengan orang ini melalui sosial media gitu, tapi baru tahap awal gitu ya. Bisa juga ya di sini gitu, melalui sosial media mungkin kamu menemukan kenalan di sini gitu untuk kamu yang single ya, tapi nggak semua ya. Sesuaikan aja gitu. Kemudian di sini yang berpasangan. Wow, di sini ada pay attention to red flags ya untuk kamu yang berpasangan. Attention. Counting. Bentar ya. Yang berpasangan. Aku rasa ada pertemuan ini antara kamu dengan pasangan ya. Mungkin ada beberapa di sini yang punya problem sebelumnya, entah kalian berjarak atau berpisah atau sempat mundur, kalian kayak menarik diri dulu atau kayak break gitu loh. Kalian kayak memilih untuk break dulu deh gitu ya, atau berhenti dulu dari hubungan bisa. Jadi kayak fase kamu sendiri, dia sendiri kayak gitu. Dan aku ngerasa di bulan Agustus ini kamu mungkin akan ada pertemuan di sini. Dan juga aku ngerasa kamu dengan dia ini memang benar-benar saling menginginkan. Ternyata kamu dan dia saling menginginkan gitu. Setelah mungkin kalian jeda ya, kalian mengambil waktu untuk sendiri, mundur dulu gitu. Mungkin banyak hal-hal yang kamu renungkan di sini, dan kamu kayaknya memang memilih untuk bersama pasangan kamu gitu. Ya, karena attention di sini ya sebelumnya mungkin kayak nggak mendapatkan perhatian gitu ya, ada sesuatu di sini gitu. Tapi akhirnya kayak memperhatikan lagi gitu loh, memperhatikan hal-hal yang oh ternyata salahnya tuh di sini, oh ternyata kelirunya tuh di sini, oh ternyata ini harus diperbaiki, kayak gitu loh, istilahnya kayak gitu loh. Jadi kayak kalian dua-duanya ini udah memahami red flag kalian gitu loh ya. Kalau sebelumnya mungkin kamu, contoh nih red flag kamu orangnya gampang marah, kamu orangnya gampang nuntut, kamu orangnya misalkan kalau nggak diperhatiin kamu nggak merhatiin, nah istilahnya kayak gitu. Itu kamu tahu karena hal seperti itu tuh bisa loh jadi red flag gitu, itu termasuk red flag gitu. Karena kayak orang yang apa ya menurut aku salah aja gitu ya, kamu minta diperhatiin tapi kamu nggak perhatiin pasangan, dan ketika pasangan perhatian kamu baru perhatian. Itu bukan sesuatu yang ini kalau di dalam hubungan ya. Karena di dalam hubungan kalau memang benar-benar menginginkan hubungan itu baik gitu ya, kalian dua-duanya harus secara sadar gitu ya, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang itu harus secara sadar dan secara tulus gitu. Kalau seperti itu nanti jadinya kayak hubungan kamu kayak nggak bekerja gitu loh, karena kamu menunggu pasangan memperhatikan kamu dulu gitu, baru kamu beri perhatian. Nah ini kan kayak sama, kalau dia nggak ngelakuin, kamu nggak ngelakuin, berarti kan kayak cuek-cuekan kalau gitu seperti itu
ya. Kemudian kamu juga mungkin orangnya gampang menuntut misalkan. Nah, kamu kayak setelah fase mundur menarik diri, nah ini kayak kalian tuh menyadari gitu loh red flag kalian memperbaiki. Nah, makanya di sini aku ngerasa kayak ada pertemuan lagi gitu loh antara kamu dengan pasangan, dan mungkin di sini antara kamu dengan pasangan juga kayaknya bicara nanti gitu loh, bahwa oke, mungkin aku kurang begini, mungkin salahku begini gitu. Bahkan pasangan kamu juga sama di sini. Jadi aku rasa dengan begitu kayak kalian ini semacam apa ya, kayak ya kesalahan sebelumnya atau refleksi sebelumnya itu kayak benar-benar kalian sadari, dan kalian kayak mau memperbaiki gitu loh ya, ingin memperbaiki. Nggak hanya kamu tapi pasangan kamu juga gitu loh. Mungkin pasangan kamu bilang bahwa ingin memperbaiki lagi, ingin memperbaiki hubungan ya kayak gitu. Kamu pun juga sama, oke, aku juga ingin memperbaiki gitu. Jadi kayak kalian tuh kayak selaras gitu loh nantinya, seperti itu gitu. Karena dari situ tuh kalian baru dapat memahami satu sama lain gitu. Bahkan di sini mungkin kalian akan bicara terbuka gitu. Oh, aku punya kekurangan di sini. Kamu pun juga sama, mungkin kamu akan ngomong sama pasangan kamu bahwa aku punya kekurangan di sini, gini kayak gitu. Jadi kayak orang yang berani terbuka, berani menunjukkan gitu ya. Dan di sini kalian dapat kayak saling memahami gitu atau mengerti gitu. Ya, contoh nih misalkan kamu punya luka dari masa lalu, mungkin kamu akan jujur dan terbuka sama pasangan kamu, dan pasangan kamu mungkin akan ngerti gitu. Oh, ternyata kamu pernah terluka begini. Oke, aku nggak akan ngelakuin hal itu gitu. Istilahnya kayak gitu. Karena mungkin ini akan mengingatkan kamu pada ya luka itulah, kayak gitu lah. Istilahnya seperti itu. Bahkan kamu juga sama di sini melakukan hal sama gitu. Karena aku ngerasa kayak kalian tuh ingin membangun gitu loh. Ingin membangun suatu hubungan gitu. Hubungan bersama, dan hubungan ini tuh kayak ya pokoknya lebih baik gitu loh. Seperti itu. Perhatian satu sama lain gitu. Oke. Kemudian kita lihat dari oracle-nya, last card ya, pesan semesta buat kamu apa di sini. Oke, di sini ada if you believe ya, jika kamu percaya. Oke. Jika kamu percaya di sini. Bentar ya. Aku ngerasa ada beberapa di sini yang kayaknya mikir kenceng tentang sesuatu hal. Ada kayak fear gitu ya, ada takut gitu ya. Takut entah nggak dapat atau gimana. Contoh misalkan yang lagi saya present, lagi patah hati. Mungkin kamu ada ketakutan bahwa mungkin nggak akan ada seseorang yang lebih baik, ataupun mungkin kamu nggak akan menemukan orang yang mungkin bisa mengerti kamu, memahami kamu, atau menerima kamu apa adanya gitu. Pokoknya ada sisi-sisi dalam dirinya kamu itu selalu negative thinking. Makanya kayak ada stres, khawatir, takut, apapun itu di sini. Dan ini kenceng banget ya, stres kamu nih kenceng banget. Bahkan di sini kamu sering kayak gitu, berulang kali bolak-balik mikirin hal itu gitu. Bahkan di sini ada if you believe ya, jika kamu percaya gitu. Jadi saat ini yang kamu butuhkan tuh hanya keyakinan atau kepercayaan, meyakini bahwa itu bisa terjadi gitu ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu kamu harus meyakini itu bisa terjadi gitu ya. Positive thinking aja gitu ya, berpikiran baik saja gitu bahwa kamu bisa mendapatkan itu gitu ya. Tidak perlu bertanya kapan itu terjadi, bagaimana akan terjadi, seperti apa terjadinya, nggak usah bertanya seperti itu gitu ya. Pokoknya diyakini aja di sini. Karena ketika kamu meyakini itu, entah bagaimana nanti semesta gitu ya memberinya ke kamu itu kayak biar kamu itu apa ya, biar kayak suasananya tuh biar seperti kayak kamu tuh baru mendapatkan hadiah gitu loh. Jadi tidak perlu menebak-nebak, tidak perlu kamu terlalu memikirkan gitu. Pokoknya jalanin aja saat ini gitu ya. Dan tetapkan keyakinan di dalam diri kamu, kepercayaan di dalam diri kamu gitu. Bahwa oke, kalau memang itu milikku pasti aku bisa akan dapat gitu. Kalau enggak ya udah gitu ya, terserah
semesta mau ngasih apa. Nah istilahnya kayak gitu loh. Yang penting kamu di sini punya keyakinan, kamu punya harapan gitu. Tapi kamu nggak terlalu melekat sama hal yang kamu harapkan itu gitu. Biarkan semuanya itu kamu lepas, istilahnya kayak gitu. Oke. Seperti itu. Diyakini aja gitu loh. Minta sama Tuhan, kemudian kamu lepas. Nah, itu cara meyakini itu seperti itu. Gitu. Jadi kamu tuh tidak terlalu ini nanti bisa terjadi nggak ya, oh ini nanti kapan bisa terjadi, bagaimana nanti akan terjadinya. Nah ini nggak usah dipikirin gitu. Minta sama Tuhan permintaan kamu apa, kemudian lepas gitu. Oke. Lain di sini ada if you believe. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.